Kotak besi dengan 4 roda. Larinya lebih cepat dari kuda Zizong. Burung besi raksasa yang penuh sesak orang. Burung itu terbang di langit. Apa-apaan ini semua? Sial. Aduh, sakit. Tapi baru minum setengah kendi arak. Kok bisa separah ini? Sakitnya sampai nggak bisa teriak. Kilang. Jangan-jangan King Yun lagi ngantuk dan bingung. Kalau Tuan Muda bangun dan marah-marah lagi, repot. Lebih baik kita jangan masuk. Ada orang datang, ayo pergi. Yao Sishui, kenapa dia berpakaian seperti itu? Kemarin dia datang, masih pakai gaun sutra ungu dan minum bersamaku. Tapi sekarang dia pakai pakaian ketat hitam. Seperti perampok wanita yang beraksi di malam hari. Malam yang aneh ini. Apa aku benar-benar sudah bangun dari mimpi? Nyeri samar di dadaku membuatku tak bisa lepas. Seolah-olah mimpi aneh itulah sungai dan danau hidupku. Lampu perunggu ini kalau dijual dilelang. Kata-kata yang aneh. Kenapa aku menggunakan pola pikir dari mimpi untuk memikirkan semua yang ada di depan mata? Kenapa mimpi ini begitu nyata? Sangat nyata sampai aku curiga, yang kulihat sekaranglah yang mimpi. 20 tahun mengumpulkan kekayaan, juga menghabiskan tipu muslihat. Sakit. Sangat sakit. Ini mimpi apa yang kacau balau? Kilang, King Yun bilang ada suara aneh di kamar Tuan Ketujuh. Hamba khawatir ada pencuri masuk. Syukurlah Tuan Ketujuh baik-baik saja, hamba tidak akan mengganggu Tuan membaca di malam hari. Keadaanku seperti ini, mana mungkin baik-baik saja, ini pasti bukan efek mabuk, di dalam tubuhku seperti ada api yang membakar. Racun? Mungkinkah dia? Yao Sisui. Dia dan orang itu bekerja sama mencelakaiku. Fan Sicheng. Munafik yang sok suci. Dia bahkan pura-pura tidak tahu aku keracunan aneh. Zutier. Anjing tua brengsek itu. Masa tidak melihat aku keracunan parah? Jendela sialan ini berderit semalaman. Bikin aku ingin merobohkan seluruh kompleks ini. Sudah pagi? Tuan benar-benar berubah sifatnya. Bisa duduk di depan meja belajar sepanjang malam. Kalau di kota juga bisa seperti ini. Tidak akan sampai membuat Tuan marah. Tutup mulutmu yang cerewet itu. Pelayan rendah ini berani bicara seperti itu padaku, aku akan menimpa baskom air itu. Ke wajahmu yang menjengkelkan. Wah, kok panas sekali. Tuan mungkin terkena flu. Fan Jie juga kurang hati-hati. Tidak tahu harus menutup jendela ini. Badan ini begitu berat. Bahkan tidak ada tenaga untuk berbicara. Apakah semua ini terjadi dalam mimpi? Tuan akan baik-baik setelah minum obat. Inilah dunia yang aku kenal. Inilah semua yang Han Qi, anak ketujuh keluarga Han, kenal. Mimpi tentang Zhai Xinping itu kenapa begitu nyata? Begitu nyata sampai aku meragukan diri sendiri. Dihinggapi jiwa dari dunia lain. Akhirnya mulai pulih. Tidak ada lagi rasa lemah dan linglung itu. Semua yang di depan mata jadi lebih nyata. Tunggu. Soal Yao Sishui, gadis itu, memberi racun. Benar atau tidak? Bukan suara aneh. Mereka melompat dari sini. Aku benar-benar diracun. Kenapa Yao Sishui melakukan ini? Aku menghabiskan ratusan keping emas, bahkan tidak menyentuh tangannya. Dia harus menggantungi aku, sumber uang ini. Kenapa ingin membunuh aku? Aku tidak punya kekuasaan atau kekuatan. Bahkan anjing tua tidak bisa aku suruh. Siapa yang mau repot-repot menghadapi aku? Apakah yang membuat Kaisar Chu menjadi tidak bijak di masa tua? Menduga-duga para menteri. Menteri Han Daoxun melihatnya rajin dan jujur. Membuat Kaisar Wu marah. Dipukuli sampai mati di depan istana Wenying. Anaknya Han Gan melarikan diri. Han asal dari Xuanzhou. Ketika pasukan bangkit, Han Gan diantar oleh tentara keluarga di tengah jalan, ditubruk oleh kereta di pasar. Han Daoxun adalah nama ayah. Ditubruk di pasar? Tidak. Ini tidak mungkin. Mimpi buruk yang sial ini. Tunggu. Sejarah ini, bukankah ini menceritakan Kaisar Tianyu mendirikan negara Chu? Dan sekarang adalah tahun ke-12 Tianyu. Kaisar Tianyu akan mangkat 5 tahun lagi. Dan aku akan dihukum pancung sebelum itu. Tahun. Ini benar-benar kesurupan, atau peringatan dari langit? Bagaimana aku bisa membuktikan semua yang ada dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan? Ini benar-benar kesurupan, atau peringatan dari langit? Bagaimana aku bisa membuktikan? Semua yang ada dalam mimpi itu akan menjadi kenyataan? Ikuti saja pengalaman detail dalam mimpi itu. Gunakan dasar mangkuk giok untuk membuat kaca pembakar. Melihat kertas Xuan di titik cahaya itu perlahan menguning dan hangus. Benar-benar terbakar tembus. Mimpi tadi malam bukanlah khayalan belaka. Aku harus terus mengingatnya. Mencari lebih banyak tentang negara Chu, terutama fragmen sejarah setelah tahun kedua Tianyu. Tuan Ketujuh sudah duduk diam seperti ini, hampir setengah hari. Jangan ganggu aku. Aku sedang tidak punya mood untuk urusan ini. Di masa tua Kaisar Tianyu, pemerintahan menjadi kacau. Meninggal karena sakit pada tahun ke-17 Tianyu.
Kemudian digantikan oleh putra mahkota Yang Yuanyue yang suka bersenang-senang dan kejam. Kurang dari setahun setelah naik tahta, Yang Yuanyue meninggal karena wabah. Setelah itu, Permaisuri Shu memegang kekuasaan dari balik tirai. Mengendalikan kekuasaan besar. Untuk menyingkirkan lawan-lawannya, Permaisuri Shu membunuh Pangeran Lin Jiang, lalu memaksa Pangeran Xin memberontak. Jinling hampir menjadi kota mati. Daerah makmur di Jiangnan, 9 dari 10 rumah kosong. Rasa sakit yang menusuk ini, apakah ini perasaan orang dalam mimpi saat membaca sejarah? Sampai membuatku tak kuasa menahan emosi. Lucu. Sungguh lucu. Nasibku sendiri masih belum jelas, tapi malah terhanyut oleh hal-hal lama yang tak nyata. Benar-benar tak tertolong. Yao Sisui pasti tidak akan melepaskanku. Bahkan jika aku bisa kembali ke Xuanzu, apakah benar-benar bisa lepas dari jaring tak kasat mata ini? Aku sepertinya terperangkap dalam sangkar. Tak ada tempat untuk melarikan diri. Sudahlah, paling-paling siapkan saja secangkir racun untuk diri sendiri. Masih lebih baik daripada menerima hukuman pancung, bukan? Suara derap kuda pembawa maut dalam mimpi itu. Tubuh seperti tali busur yang putus. Usus dan kotoran berhamburan ke segala arah. Mimpi ini lagi. Jantungku sakit sekali. Yun Gong, dulu aku bisa mengisi 2 serangan kuat ini sampai penuh. Sekarang bahkan setengah pun tidak bisa. Andai saja beberapa tahun ini aku tidak menyia-nyiakan waktu. Tetap rajin berlatih berkuda, memanah, dan bela diri. Tidak akan sampai begini keadaannya. Bagaimana bisa aku jadi menyia-nyiakan diri sendiri? Paman kedua menyuruh Jin Yang menemani aku belajar di pavilion terpisah. Pertama kali aku melihatnya, aku agak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, hatiku berdebar-debar. Sejak saat itu juga, aku terbiasa dengan kehangatan yang dibawanya. Hingga 3 tahun kemudian, aku tidak sengaja melihat dia dan sepupuku berdiri berdampingan di bawah sinar bulan. Saat itu jantung dan paru-paruku seperti terkoyak. Aku rebut pedang untuk membunuhnya, tapi malah ditendang hingga terjatuh. Setelah itu, aku benar-benar hancur. Setiap hari bukan berkeliaran di antara bunga-bunga, ia tidur pulas di ruang belajar. Aku tiba-tiba terkejut. Selama 6 tahun aku kembali ke Xuanzu ini. Ternyata tidak ada satu hari pun aku serius berlatih berkuda, memanah, dan bela diri. Tidak ada hari yang tidak dihabiskan dengan mengantuk dan tidur. Semua ini, Jin Yang adalah orang yang dikirim paman kedua. Zhao Zi juga. Bahkan 3 tahun lalu, saat aku melihatnya dengan sepupuku Han Jun berbuat mesum. Juga Zhao Zi yang seolah tidak sengaja membongkar rencana paman kedua. Dia memperlakukan aku sama sekali tidak seperti yang kubayangkan, lembut dan tidak berbahaya. 6 tahunku yang terbuang percuma, ternyata disengaja olehnya. Itu adalah mimpi itu. Mimpinya terlalu nyata, seperti menjalani hidup yang lain. Membuatku belajar menggunakan sudut pandang yang sama sekali tidak pernah kumiliki sebelumnya. Untuk memikirkan masalah. Tamu kehormatan dihukum dengan cara diikat pada kereta, dan ditarik hingga tubuhnya terbelah di pasar. Para anjing kampung ini yang makan dari keluargaku, menggunakan harta keluargaku. Aku ingin sekali membawa busur Heyun keluar, dan menembaki anjing-anjing kampung itu satu persatu. Saking marahnya, dadaku sesak. Tenang dulu. Sekarang di rumah belum terjadi apa-apa. Para pelayan juga belum mengkhianatiku. Saat ini bisa bilang apa? Saat ini, apa yang bisa kukatakan? Mengatakan bahwa dalam 4 tahun ke depan, ayah akan dihukum mati di depan istana. Siapa yang akan percaya padaku? Khawatir tentang masa depan juga percuma. Yang penting, krisis saat ini harus diselesaikan dulu. Yao Sisui datang untuk meracuniku. Bukan sekadar ingin membunuhku, tapi untuk menciptakan ilusi bahwa aku mati mendadak karena sakit. Fan Xicheng, reaksi mereka sepertinya sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Lalu, bagaimana dia berani masuk dengan tenang? Pasti ada orang di villa ini yang memberitahu dia. Siapa? Sekarang, aku harus mencari tahu dulu. Pikiranku tidak bisa lagi sembrono dan gegabah seperti dulu. Aku akan mengikuti suara latihan tamu undangan untuk pergi melihat. Aku tinggal di sayap timur. Tamu undangan tinggal di sayap utara. Sayap selatan adalah pintu gerbang. Villa ini terlihat damai, tapi sebenarnya adalah sangkar. Itu adalah Danau Qishan. Ada banyak perahu berhenti di danau itu. Yao Qishui adalah bunga terkenal dari Rumah Merah Malam. Mungkinkah dia bersembunyi di sana? Menunggu untuk menyerangku lagi. Lalu, bagaimana dia berani masuk dengan tenang? Pasti ada orang di villa ini yang memberitahu dia. Siapa di antara tamu undangan ini yang menjadi mata-mata? Aku harus tetap tenang. Tidak menunjukkan perubahan. Aku harus berlatih keras menunggang kuda dan memanah. Agar bisa melarikan diri sendiri jika terjadi perubahan di masa depan. Tuan muda baru sembuh dari flu, tubuhnya masih lemah. Tuan memerintahkan Anda untuk belajar dengan tenang. Sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Anjing tua ini tidak berguna. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Apa yang akan dilakukan Zai Xinping? Tenang.
Dia hanya menjalankan perintah ayah. Aku baru sembuh dari flu, tubuhku masih lemah. Ingin menunggang kuda berkeliling villa, untuk memulihkan tenaga. Ini juga tidak boleh? Alasan ini, membuatku tidak bisa langsung mengusirnya, malah membuatku tidak bisa langsung menyelamatkannya. Wu Chengdahei, kalian datang dan jaga baik-baik. Jangan sampai terjadi apa-apa pada Tuan Muda. Jika ada perubahan di masa depan, yang pertama mengkhianatiku mungkin dia. Dia yang paling berpeluang disuap oleh Yao Xianshui. Harus tetap tenang. Mencoba sekarang hanya akan membuatnya curiga. Cepat atau lambat, dia akan menunjukkan belangnya. Tuan Muda, kuda Azi ini liar sifatnya. Tenaganya besar. Kalau Tuan jatuh atau terbentur, kami tidak akan sanggup menanggungnya. Bagaimana kalau Tuan ganti dengan kuda yang jinak di sebelah? Tidak usah. Pegang kudanya untukku. Aku akan menunggangi Azi berkeliling villa sebentar. Tidak apa-apa. Kalau sedikit susah saja tidak tahan, bagaimana nanti mau kabur, harus bertahan. Tuan biasanya kalau naik kuda sebentar saja, sudah mengeluh tulangnya mau hancur. Hari ini kok semangat sekali. Lagi-lagi begini. Tidak. Semuanya sudah berbeda. Aku harus berubah. King Yun, kamu cari Fan Wucheng. Bawa kuda Zizong ke halaman timur. Hidangan lezat nan mewah. Tapi entah apakah tersembunyi bahaya maut. Yao Xishui tidak rela kalah. Jangan-jangan dia mengutak-atik makanan ini? Tidak bisa gegabah. Aku belum terlalu lapar. Ini saja sudah cukup untukku. Sisanya, kamu makan saja dulu. Nanti kalau ayahku bertanya, Dahei harus bilang Tuan Muda yang memaksaku makan ini. Kamu masih harus melayaniku naik kuda nanti sore. Makan satu kali ini saja, masih takut ayahmu mematahkan kakimu? Orang ini. Meski tidak berkomplot dengan Yao Xishui, nanti juga harus cari kesempatan untuk menghajarnya. Bodoh tak tahu terima kasih. Sama sekali tak tahu aturan, cepat pergi ke kandang kuda di Taman Utara untuk bersih-bersih. Di mana Van Dahei? Dahei disuruh Tuan Fan pergi urus sesuatu. Saya yang disuruh melayani Tuan Muda naik kuda. Fan Si Cheng si tua bangka ini. Apakah dia mau menunjukkan dialah yang menguasai villa ini? Staminanya jauh lebih baik dari pagi tadi. Rasanya enak sekali, sangat puas. Tuan Muda, hati-hati. Kalau sampai Tuan Muda jatuh dan terluka, Lao Zhao tak bisa bertanggung jawab pada kepala keluarga. Kaki Van Dahei kuat. Nanti biar dia saja yang melayani saya naik kuda. Sarapan dan makan malam juga di pavilion timur bersamaku. Tuan Fan, suruh dapur, siapkan makanan sesuai porsi makan Van Dahei. Jangan sampai orang mengira aku akan memperlakukan orang kepercayaanku, Zhao Kuan, dengan buruk. Jangan biarkan kuda Zidong lari lagi sembarangan. Kalau sampai Tuan Muda jatuh, kita hanya bisa membayar kebaikan kepala keluarga dengan nyawa kita. Tak disangka Zhao Kuo yang biasanya tak mencolok, lengannya ternyata punya kekuatan sebesar ini. Kecurigaannya tidak besar. Kalau tidak, usaha Yao Xishui terlalu dalam. Karena tidak bisa berlari kencang. Mari lihat pemandangan pegunungan ini. Zhao Laoxin, hasil buruan kalian berdua hari ini masuk gunung lumayan banyak ya. Kami baru mau membawa hasil buruan ini ke villa. Tak disangka bertemu Tuan Muda dan Tuan Zhao di sini. Bisa memanah elang yang terbang di angkasa, kemampuan memanahnya sangat luar biasa. Kalau Zai Xiantong dalam mimpiku ada di sini, bagaimana dia akan memanfaatkan anak muda yang jago memanah dan masih liar ini? Remaja mereka semua adalah penyewa di perkebunan, kan? Zhao Laoguan adalah penyewa. Itu anaknya yang nakal. Sudah diberitahu berkali-kali tapi tetap tidak berubah. Fan Yi pernah bilang, kalau ketahuan lagi, akan dikirim ke kantor pemerintah. Namamu siapa? Lapor Tuan Muda, anak saya namanya Zhao Wuji. Mohon Tuan Muda memberi kami jalan hidup. Zhao Kuo, saya tanya kamu. Di mata kalian, apakah semua urusan di perkebunan ini ditentukan oleh Fan Ye? Kata saya tidak ada artinya lagi. Tuan Muda, Fan Ye. Dia juga khawatir Anda kurang pengalaman dan tertipu oleh orang-orang licin dan rendah ini. Baiklah, mulai sekarang barang-barang yang mereka daftarkan, cukup bayar sesuai dengan proporsi sewa tanah. Urusan di villa ini harus sampai diketahui semua orang. Apakah keluarga Han saya tidak mampu? Kamu bisa menembak jatuh lalat? Kemampuan memanahnya bagus. Busur hitam Yun ini tidak berguna di tangan saya. Hari ini saya berikan kepada kamu. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak bisa dipastikan, ada pelayan yang tidak patuh akan mengganggu kalian. Busur ini adalah tanda, ambil. Terima kasih, Tuan Muda. Berdiri dan bicara. Jangan langsung bersujud. Baiklah, 2 ayam hutan ini saya anggap sebagai sewa gunung. Yang lainnya, kalian ambil kembali dan beritahu penyewa lainnya. Ini adalah aturan yang saya tetapkan, saya baru memukul kamu 2 kali. 2 ayam hutan ini kamu bayar sebagai uang penghargaan minimal saya. Yao Xi menaruh racun di air. Untuk membuat kesan saya mati mendadak karena sakit. Tidak ingin terlalu heboh. Fan Si Cheng, anjing tua ini. Sama sekali tidak menghiraukan kata saya.
Van Dahe tidak datang. Siapa yang akan membantu saya mencoba racun? Tahan diri, membalikan meja tidak bisa mengubah situasi. Jika diganti dengan Zhai Xinping, apa yang akan dia lakukan? Karena saya tidak bisa mengundang orang datang, maka saya sendiri akan datang. Taman Utara adalah tempat tinggal prajurit dan pelayan keluarga. Saya ingin melihat apa yang mereka makan. Aku ingin tahu apa yang mereka makan. Heiyun Jian adalah hadiah dari kepala keluarga. Bagaimana bisa diberikan begitu saja kepada anak penjaga istana? Zhao Wuji mahir dalam ilmu pedang. Aku akan memanggilnya untuk melayani aku dalam beberapa hari. Apa maksudmu mengirim orang untuk mengambil kembali hewan buruan dan busur itu? Pedangmu ini bagus. Bawa, biar aku lihat. Anjing tua yang dipelihara di rumah ini berani menggonggong pada tuannya. Benar-benar pantas mati. Zhao Kuo, singkirkan semua barang yang mengganggu ini. Mulai sekarang, semua di pavilion ini akan makan bersama. Tanpa membeda-bedakan. Aku akan makan bersama semua orang di sini. Kalian tidak mengambil sumpit. Apakah tidak menghargai makanan sederhana ini? Fan Ye ingin mengambil barang dari petani. Sepertinya belum jelas apakah tanah ini milik keluarga Han. Atau milik keluarga Fan. Apakah Fan Ye benar-benar memiliki ide lain? Tuan muda terlalu khawatir. Bagaimana hamba tua ini bisa memiliki ide lain? Baguslah. Tuan muda terlalu merendahkan orang. Apakah di mata dia, kami benar-benar seperti anjing ini, bisa dibunuh begitu saja? Makanan tidak dimakan lagi, kalian ambil dan bagikan. Bapak, anjing itu dikuburkan. King Yun, malam sebelumnya, di pavilion timur, apa yang kamu dengar sehingga kamu berteriak? Fan Ye, hamba mendengar suara petir. Khawatir jendela tuan muda tidak ditutup dan datang. Tetapi mendengar Anda bicara ngelindur. Khawatir Anda dalam masalah sehingga memanggil Fan Ye. Bicara ngelindur adalah hal dalam mimpi. Terdengar? Fan Wucheng Yao Sishui. Rahasia kalian akan cepat terbongkar. Telah terabaikan selama 6 tahun. Tubuh, sudah begitu lemah. Dah. Tetapi esensi teknik tinju ini masih ada. Setidaknya ini keberuntungan dalam kemalangan. Dengan ini, dari pandangan orang yang mengawasi di luar, aku sedang belajar keras. Ketenangan satu malam adalah ketidaktenangan terbesar. Ketenangan semalam adalah ketidaktenangan yang Tuan, paling besar. kenapa pintunya dikunci begitu erat? Sarapan juga tidak dimakan. Perut sudah keroncongan, tapi tidak merasa sulit untuk ditelan. Badai pasti akan datang. Ada pembunuhan. Ada apa? Bikin panik saja. Zhao Kuo berlari kembali dengan wajah merah. Bilang Fan Wucheng di sebelah barat. Orang di perkebunan dibunuh. 2 tamu lainnya juga terkena panah. Fan Ye sedang membawa orang ke sana. Hah? Fan Wucheng benar-benar terjebak. Zhao Wuji, kamu tidak mengecewakan saya. Saatnya untuk menyelesaikan ini. Dibunuh. Anjing ini, sakitnya minta ampun. Ayah, mohon kasihanilah Wuji, biarkan dia hidup, potong saja tangan yang memanah itu, mohon jangan bunuh dia. Kamu, anjing tua ini, boleh bicara? Berhenti. Tuan muda, mohon jangan terus memukul. Dia bisa mati. Minggir, Wu Cheng dibunuh oleh anak ini dengan panah. Fan Dahe, aku suruh kamu berhenti. Kelinci yang terdesak juga bisa menggigit. Fan Wucheng masuk ke dalam rumah untuk mengambil hasil buruan. Dan mau mengusir orang dari perkebunan. Siapa yang memberinya keberanian? Siapa yang menyuruhnya masuk rumah melakukan tindakan seperti bandit? Tuan Qi, Wu Cheng juga sangat setia kepada Tuan Muda. Setia? Saya sudah bilang sebelumnya. Hasil buruan yang dikumpulkan. Cukup setor separuhnya. Kata saya tidak berarti? Saya ingin bertanya kepada kamu. Fan Xicheng, villa ini milik keluarga Fan? Atau milik keluarga Han? Apakah tindakan Fan Wucheng ini atas perintah kamu? Apakah kamu memang ingin merebut perkebunan keluarga Han? Apa benar niatmu adalah merebut toko dan tanah keluarga Han untuk dijadikan milik keluargamu? Fan, kau, Zhao Kuo. Aku tanya kalian, kalian ini prajurit keluarga Han, atau prajuritnya Fan Xicheng? Fan Wucheng membawa senjata dan menerobos masuk, lalu terbunuh. Perkara ini harus dilaporkan ke pihak berwajib. Keluarga Han tidak boleh main hakim sendiri. Zhao Huan, kau pimpin orang untuk menjaga tempat ini, jangan biarkan Zhao Ji kabur. Tapi juga dilarang keras main hakim sendiri atau memukulinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku ikut mengikat kalian untuk diserahkan ke pemerintah. Siapa di sini yang cepat, tolong pergi undang Li Zeng untuk menangani ini dengan adil. Bagaimana keadaanmu? Anakku, Wu Cheng, mati dengan sangat tidak adil. Tuan Qi, apa kau ingin membuktikan niat buruk saya? Fan Dahe, kau segera naik kuda kembali ke kota, temui ayahku dan laporkan hal ini. Jika kalian merasa keputusanku tidak adil, semuanya terserah ayahku untuk memutuskan. Tapi sebelum itu, jangan sampai hukum main hakim sendiri merusak nama keluarga Han. Angin. Dahe, aku temani kau ke kota untuk melapor pada kepala keluarga.
Ngapain butuh banyak orang? Masa ia dahi sendiri tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas di kota? Aku akan menunggu di sini sampai kantor kabupaten mengirim orang untuk menangani ini. Sulit dipercaya. Satu keluarga bisa begitu sederhana hingga membela diri. Melukai nyawa prajurit keluarga kaya, kasus ini rumit, jangan sampai menyinggung keluarga Han, juga jangan sampai memberi alasan untuk dicela orang. Wakil Kepala Kabupaten Liu, saya Han Qian, perkara ini sudah jelas. Saya hanya berharap pemerintah bertindak adil. Tuan Han sangat bijaksana, tapi perkara ini sangat serius. Sudah kudengar. Tuan Muda mengutus orang kembali ke Jinling untuk memberi kabar pada ayahanda. Hamba harus menunggu kabar pasti dari Yang Mulia Han, baru bisa menulis pujian. Semoga Tuan Han bisa memaklumi ayahanda. Sifatmu yang belak-belakan dan berani menasihati itu, nanti, aku mengerti. Kalau begitu, kita tunggu saja. Itu datang. Itu kereta Yang Mulia Han. Ayah, Han ini tidak mampu mengendalikan budak rumah tangga, mengganggu ketentraman daerah, sungguh memalukan. Segala urusan harap ditangani oleh kabupaten dengan adil. Jangan sungkan karena Han juga pasti tidak akan memihak atau melanggar hukum untuk budak rumah tangga. Pengawal, bawa semua yang terlibat ke kantor kabupaten. Zhao Kuo, kau ikut aku. Hamba tua ini gagal mendidik anak, mengecewakan kepercayaan tuan rumah, tidak punya muka untuk tinggal melayani tuan rumah dan tuan muda lagi. Kesalahan dalam hal ini ada pada anak. Kalau bukan karena aku keras kepala, pasti tidak akan memicu masalah hari ini. Dalam hal ini, kakek Fan sama sekali tidak bersalah, keluarga dan usaha yang utama. Karena terburu-buru, aku bicara agak keras pada kakek Fan. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud tidak hormat. Kau tahu tidak betapa seriusnya akibat dari hal ini? Diam di sini dan renungkan kesalahanmu. Usaha bertahun-tahun hancur dalam sekejap, kesedihan di hatiku tidak kalah sedikit pun dari kakak seperguruanku. Ternyata akar masalahnya di sini. Meski tidak disuap, Khayalan untuk menggantikan ini juga pantas mati. Setelah kasus di kabupaten diselesaikan, setelah kasus di kantor county diselesaikan, ambil tubuh Wu Cheng dan kuburkan di tempat yang bagus di belakang gunung. seharusnya Zhao Wuji, anak kecil itu berduka di depan kuburan Wu Cheng. Jangan terlalu menguntungkan orang-orang rendahan ini, kalau tidak, mereka tidak akan menganggap keluarga Han penting. Kalau kamu merasa bisa kirim pesan ke 4 pria itu, percaya, dia akan memberi muka untuk budak tua. Keluarga Han ini, aku akan membawa mereka ke county untuk mengambil tubuh Wu Cheng. Pergilah putra ketiga yang diberi gelar Lin Jianghou sudah 13 tahun, tidak boleh tinggal lama di istana. Pada hari yang dipilih saat itu akan memilih 4 anak pejabat untuk menemani belajar di kediaman Lin Jianghou, kamu juga akan menemani belajar di sisi sang pangeran. Apakah Yao Xishui? Dan mereka bersusah payah untuk ini? Ada orang yang tidak ingin aku berada di sisi putra ketiga. Haruskah aku memberitahu ayah? Tidak bisa. Wan Honglu merencanakan ini sangat mendalam, membongkar hanya akan membuat mereka panik. Bersaing dengan orang sangat menyenangkan. Bersaing dengan alam sangat menyenangkan. Ada jalan di depan gunung. Zhao Kuo, ikut aku ke belakang gunung. 3 tahun kemudian, lembah di belakang gunung. Di alam liar ada sesuatu yang begitu memalukan. Tapi terlalu kurus. Di hati kamu tidak ada rasa ingin kaya. Juga bukan orang yang suka menunduk dan bersujud. Kenapa harus memaksa diri? Ayahku bilang teknik ini terlalu berharga, mungkin tidak ingin aku mengembalikan. Jika bukan karena teknik ini, Kamu akan hidup tanpa tempat tinggal. Kamu benar-benar rela. Jika di hati ada rasa tidak rela, gong ini ku tinggalkan untukmu. Jika nanti ada budak jahat yang merebut tempat tinggalmu, pakai gong ini untuk membunuhnya. Zhao Kuo, kamu mundur dulu. Aku akan mengajarkan Wuji sebuah mantra pedang. Ternyata tuan muda sudah merencanakan ini dari dulu. Dulu aku benar-benar salah menilai. Tahan gong di depan badan dengan kedua tangan, seperti pohon besar berdiri di padang gersang. Licik yang tepat bagai bulan purnama. Energi besar memenuhi jiwa pedang. Semangat terangkat menuju ketenangan. Seluruh tubuh mengembang, kekacauan kembali ke sini. Berpakaian berkabung adalah saranku. Kamu harus tahan. Beberapa hari lagi aku akan mengajarkanmu jurus 10 istana. Kamu bisa baca tulis? Tidak bisa? Itu tidak boleh. Setiap pagi datanglah ke halaman timur. Aku akan mengajarimu. Jika ada yang berani menghalangimu, kamu tahu harus berbuat apa. Perintah Tuan Muda. Wuji tidak berani melupakannya. Perintah Tuan Muda. Uji tidak berani melupakannya. Jika di dalam villa ada yang diam-diam menindas keluarga Zhao, aku akan anggap itu ulahmu di belakang layar. pemuda keluarga Zhao begitu gagah berani. Lagi pula dilindungi tuan muda. Pasti tidak ada yang berani mengganggu keluarganya.
Kalau begitu, jika nanti ku beri hadiah lagi, kau tidak akan memberikannya lagi untuk jadi orang baik, kan? Zhao Kuo tidak berani membohongi Tuan Muda. Baiklah, aku akan lihat kinerjamu. Setiap hari berlatih, mengulang pelajaran. Tubuh memang jadi lebih kuat, tapi semua yang dialami Ku Xingting dalam mimpi, tipu muslihat itu, barulah yang benar-benar harus kupahami. Akhirnya harus kembali ke kota. Entah seperti apa keadaan di kota Jinling nanti. Lebih dari 2 jam berkuda kencang, tulang-tulang tua ini hampir rontok. Dulu aku mengabaikan pemandangan menyedihkan ini, mengapa hari ini hatiku begitu terguncang? Kenapa hari ini hatiku bisa terpengaruh begitu kuat? Mimpi aneh ini ternyata sangat mengubahku. Pergi. Semuanya pergi. Aku sendiri saja belum tentu bisa selamat, apalagi reputasi di luar kota. Apa hubungannya keadaan menyedihkan itu denganku? Singkirkan dulu semua gangguan ini. Ayahku, di mana dia? Tuan seharusnya masih di kantor pemerintah saat ini. Biasanya baru pulang saat senja. Kilang, akhirnya kau dibebaskan. Kilang, katanya kau juga terpilih untuk menemani pangeran ketiga belajar. Kenapa kau tidak mati saja? Kalian keluar dan istirahat dulu. Katakan, sial bukan, kenapa istana malah memilih kami berapa orang untuk menemani pangeran ketiga belajar? Awal tahun, ayahku pernah minta peramal membaca wajahku, dia tidak bilang tahun ini aku akan sial. Haus sekali aku. Coba bayangkan, kalau di sisi Pangeran Sin kekurangan orang, memilih kami mungkin masih lumayan, bisa jadi jalan pintas menuju kesuksesan. Tapi malah memilih kami untuk menemani anak kecil main rumah-rumahan. Menurutmu, apakah ini? Lalu ada Zokun. Awalnya dia juga akan menemani pangeran ketiga belajar bersama kami. Tapi 2 minggu lalu dia jatuh dari kuda, tulang belikatnya sampai patah. Zokun patah tulang belikat, terbaring di rumah jadi orang cacat. Katakan, aneh tidak kejadian ini? Apakah dari awal sudah menunjukkan pertanda sial besar? Terbaring di rumah jadi orang cacat. Katakan, aneh tidak? Apakah dari awal sudah menunjukkan pertanda sial besar? Yao siswi, mereka ingin membuat semua orang yang menemani belajar mengalami kecelakaan. Selanjutnya adalah aku. Untuk menutup mulutku, cara paling sederhana adalah membunuhku. Dibunuh dengan tusukan, dijebak, diracun, atau langsung dibunuh. Dengan kemampuan saya sekarang sama sekali tidak bisa menghadang. Di villa benar-benar bikin gua sumpet. Jangan omongin hal-hal yang gak penting. Ayo kita ke Wan Honglu. Sekarang ke Wan Honglu, Kilang. Ayahku sudah memperingatkanku untuk lebih menahan diri. Ayahku juga bilang begitu. Berpikir nanti malam susah keluar, ia cuma bisa bersenang-senang di siang hari. Ayo. Iya juga, lebih dari setengah bulan ini bikin gue sumpek banget. Lagi kangen sama para gadis di Wan Honglu. Ayo, Yung Master. Anda baru pulang sebentar saja, Tuan akan marah kalau pulang. Saya keluar ada urusan. Zhao Kuo, ikut kami. Saya tidak bisa menghindar. Wan Honglu, daripada terus ketakutan, lebih baik hadapi langsung situasi berbahaya ini. Menyelidiki latar belakang mereka. Kalau saya pergi sendiri, sama saja bunuh diri. Tapi kalau kita bertiga mengalami kecelakaan, masalahnya sampai ke hadapan Kaisar, tidak ada yang bisa menanggungnya. Yang paling tidak ingin diganggu oleh Wan Honglu mungkin adalah Kaisar Tianyo. Celaka, terlalu buru-buru keluar, nggak bawa uang. Ikut aku. Paman kedua bilang, kalau butuh uang, ambil di sini. Tetap aja keping emas yang nyata. Ayo ke Wan Honglu. Tempat kotor dan penuh kejahatan, tapi jalanannya dipenuhi batu pualam. Tempat hiburan malam paling terkenal di Jinling, baru dibangun 12 tahun lalu. Semua ini pasti tidak sederhana. Dulu sering datang. Hari ini datang lagi, tapi perasaannya sama sekali berbeda. Tuan Han, Tuan Feng, Tuan Kong, sudah lama tidak datang. Lama tak datang ya? Nona baru dari rumah mana ini? Bisa-bisanya bikin hati ketiga tuan ini tergoda. Putra dari Menteri Zhou itu. Kenapa tidak ikut bersama ketiga tuan ini? Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Zhou Kun si sialan itu tulang punggungnya patah bulan lalu. Bisa selamat saja sudah untung. Saat ini tidak ada pejabat yang meminta Nona Yao untuk menemani, kan? Tahu saja Tuan Han masih ingat Nona Yao. Tuan tidak tahu, saat Tuan tidak datang, Nona Yao merindukan Tuan sampai kurus. Sebelum gelap kami tidak akan keluar. Kamu bisa pergi memberitahu ayahku untuk menangkapku. Hamba tua ini akan menunggu di luar. Sebelum gelap kami tidak akan keluar. Kamu bisa pergi memberitahu ayahku untuk menangkapku. Hamba tua ini akan menunggu di luar. Jantungku berdebar-debar. Apakah 2 orang bertopeng akan langsung menerobos masuk dan menikamku sampai mati? Mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk sensasi seperti ini, bahkan lebih seru daripada taruhan nekat dalam mimpiku. Dia yang datang, perasaannya belum tentu lebih tenang dariku. Memikirkan ini, justru aku jadi merasa lega.
Nona Yao berdiri di luar pintu, jangan-jangan dia terkejut melihatku datang. Tuan Han sudah lama tidak datang. Si Shui pikir Tuan Han sudah punya kekasih baru, sampai melupakan si Shui. Aku belum merebut keperawanan Nona Si Shui. Meski punya kekasih baru, tidak mungkin aku melupakan yang di sini. Apa maksudnya dia? Tuan Han masih sama lucunya. Silakan minum teh. Ceritakan lagi pada Si Shui, kenapa hari ini tiba-tiba ingin menemuiku. Aku ingin meminta Nona Si Shui memberi aku segelas anggur beracun lagi untuk diminum. Aku ingin meminta Nona Si Shui memberikan 1 gelas anggur beracun lagi untukku. Bagaimana? Nona Si Shui mungkin berpikir, aku akan menganggap apa yang terjadi malam itu sebagai mimpi. Mendengar Tuan Han berkata seperti ini, aku benar-benar percaya kamu datang untuk meminta teh beracun. Teh ini. Lihat apakah kamu memiliki keberanian untuk meminumnya di depan saya. Ayahku khawatir bahwa menjadi pendamping belajar akan menyebabkan masalah. Paman kedua saya membiarkan saya bermain-main tanpa batas, dalam pandangan mereka. Mungkin lebih baik jika aku mati karena penyakit mendadak, seorang sampah seperti ini. Apakah tidak cukup layak untuk meminta teh beracun di Wan Huanglu? Kamu ingin aku mati, tidak hanya untuk mengosongkan tempat di sisi putra mahkota ketiga. Posisi pendamping belajar itu, Bagaimana dia bisa tahu dengan begitu jelas? Dia bukan anak orang kaya yang sembrono. Dia sedang mengungkapkan perasaan kepada saya. Bukankah dia pergi meminta instruksi untuk menunjukkan kekuatan? lamanya kamu keluar. Akan menentukan posisi saya di papan catur. Tuan Han minum teh ini, akan tahu apakah perlu minum teh beracun ini. Hatiku sudah kalah. Tidak peduli apakah tehnya beracun atau tidak. Jika aku meminumnya, itu adalah jalan menuju kematian. Yang mereka butuhkan adalah pion, bukan seseorang dengan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Hidup atau mati. Nona Yao, katakan sesuatu. Bahkan jika mati, aku ingin mati di tangan Nona Yao. Saat menjelang kematian, masih bisa memiliki sedikit lamunan. Bahkan jika mati, aku ingin mati di tangan Nona Yao. Saat menjelang kematian, masih bisa memiliki sedikit lamunan. Hempeha. Dengan keberanianmu yang sedikit ini, bagaimana tahu bisa kembali, masuk ke Wan Honglu? Kini Tuan Han berani minum, kan? Kini berani minum. Di masa depan, jika ada sesuatu, harap Nona Yao memberi perintah. Namun untuk hal yang terlalu berbahaya, jangan suruh aku melakukan. Jika pion ini digunakan dengan baik, akan sangat berguna bagi Nona Yao. Masih sangat berguna bagi Nona Yao. Apa yang kamu omongin? Seolah-olah aku benar-benar memaksa kamu minum teh beracun. Tolong temani aku bicara sebentar, Tuan Han. Tuan dan Nyonya. Tuan Han sudah datang. Sudah cukup, sudah cukup. Tuan Han benar-benar tidak menyukai aku sekarang. Teman, setelah urusan selesai, kamu langsung lari cepat-cepat. Tempel Lu Shui mengetahui rahasia si Shui. Dan juga menduga kami bertaruh pada putra mahkota ketiga. Menyimpan orang ini terlalu banyak variabel. Meskipun hanya sekretaris muda. Tak menunjukkan kehebatan. Tapi cepat atau lambat akan muncul. Orang seperti ini jika bisa digunakan oleh kita, dampak yang bisa diberikan akan lebih besar daripada dia. Benar juga. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Hati-hati jika Handa Oyi menyadarinya, dia akan mengambil keputusan tegas, dan menganggap anaknya sebagai pion yang bisa dikorbankan. Dengan sikap seperti ini, dia bisa mencapai hal besar. Anak ini berani masuk Wan Honglou. Tak boleh diremehkan. Si Sui, kamu bisa lebih banyak berusaha pada dia. Hahaha. Kamu brengsek. Baru sampai di Jinling. Bahkan belum bisa beristirahat, sudah pergi kemana bersenang-senang? Anakmu pergi ke toko perunggu dan mendapatkan 12 batang emas, lalu ditahan oleh Raja Jinling, lalu pergi ke Wan Honglu. Tapi di Wan Honglu, aku ingat ajaran ayah. Ajaran ayah, jadi aku tidak berani menghamburkan 12 batang emas itu. Benar. Tuan muda memang mengambil 12 batang emas dari toko perunggu. Brengsek. Cepat datang dan hormati Tuan Guo. Sudah bertemu dengan Paman Guo. Karena sudah menyebut diri sebagai keponakan. Di sini juga tidak ada orang luar. Di sini, tidak ada orang asing. Panggil saja saya, Paman Guo. Kasim di istana. Tuan, arak sudah dihangatkan. Makan malam sudah disiapkan. Bapak Guo, silakan pindah ke ruang makan sayap barat. Silakan makan sedikit, tidak ada makanan mewah. Hanya masakan rumah biasa. Kalian semua turunlah. Biarkan Kian Er melayani di sini saja. Ayah tidak pernah bergaul dengan Kasim. Kali ini untuk anak tidak berbakti seperti saya. Sungguh sudah menguras banyak pikiran. Ayah, Bapak Guo, ke sisi pangeran ketiga. Ini ide tuan yang mana di istana? Kamu tanya ini untuk apa? Anak takut salah bicara. Jika tidak jelas Paman Guo orang siapa,
Nanti di sisi pangeran ketiga ingin bicara kata-kata manis. Juga tidak tahu dari mana memulai. Bagus kamu bisa mengerti prinsip ini. Pangeran ketiga adalah anak dari Ibu Suri Fei Wang, tetapi urusan besar kecil di istana selalu dikuasai oleh Istana Aning. Ayah, jangan buru-buru menasihati anak. Anda dengar dulu saya bicara. Jika ada kesalahan, Anda baru koreksi. Kesan anak bisa lebih mendalam. Oh, coba katakan. Guorong meskipun berasal dari Istana Aning, tetapi di istana, kehendak kaisar yang terbesar, ketulusannya masih akan berubah sesuai selera kaisar. Jadi meskipun ingin bicara kata-kata manis yang condong ke putra mahkota, di depan Guorong juga harus hati-hati. Di istana beredar kabar kaisar tidak suka putra mahkota. Hal ini seharusnya tidak tersebar. Tetapi semua orang tahu. Pasti ada orang sengaja menyebarkan di belakang. Semua mengira pangeran ketiga muda dan bisa ditipu. Tetapi air dikacaukan, siapapun sulit menjaga diri sendiri. Saya sebenarnya tidak layak menemani belajar. Tetapi justru terpilih. Ini menunjukkan tidak semua orang berpikir. Pangeran ketiga tidak punya sedikit pun kesempatan. Pangeran ketiga tidak punya Dari kesempatan siapa kamu sedikit dengar pun. semua omongan ini? Sebagian dari mereka yang bilang. Sebagian lagi cuma angan-angan anak sendiri. Tidak penting dengar dari siapa. Yang penting kamu mau mendengarkan tentang Bapak Guo. Dekatilah tapi jangan sampai kehilangan batas. Saat ini kamu harus fokus, belajar dengan baik di samping pangeran ketiga, jaga kewajibanmu. Jangan bertindak semaunya. Itu sudah cukup. Kalau begitu, lebih baik diam daripada bergerak. Lalu kenapa ayah mengundang paman Guo hari ini? Untuk apa? Beberapa hal jangan kau tanya sembarangan, apalagi menyebarkannya keluar. Anak sudah mengerti. Ambillah 12 batang emas ini untuk digunakan. Nanti di samping pangeran ketiga pasti banyak pengeluaran, tapi jangan lagi boros tanpa kendali. Pengeluaran anak ke depan berapapun, digunakan untuk apa? Suruh Cheng Shu mencatat semuanya, laporkan rinciannya kepada ayah. Kamu tadi tidak bicara sembarangan. Bagus. Mulai sekarang, uang dan barang akan kau kelola untukku. Berapa banyak pengeluarannya, digunakan untuk apa, kau harus ingat semuanya di kepala. Setiap bulan laporkan rinciannya kepada ayahku. Hamba tua ini tidak berani banyak bicara. Jika Tuan Muda tidak ada perintah lain, hamba tua ini akan keluar dulu. Orang ini tidak sesederhana penampilannya. Dibilangnya tidak ingat hal-hal kecil, tapi saat ku beri tugas catatan rinci, dia sama sekali tidak kesulitan. Tuan Muda, masih ada perintah lain? Tidak ada. Kau boleh pergi. Istirahatlah lebih awal. Besok pagi harus berangkat ke Jalan Fengxiang. Besok pagi masih harus buru-buru ke Fengxiang Street. Ya, sepertinya, istana tidak ingin terlalu menonjolkan peristiwa putra ketiga menyelamatkan ayahnya. Wah, memang pantas sebagai putra mahkota, rumahnya memang megah, dibersihkan dengan baik. Orang-orang sudah hampir semua datang, dan... Ya, semuanya sudah siap. Hanya tinggal angin timur. Zushi, kamu sedang memikirkan apa? Melihatnya dengan sangat serius. Sedang memikirkan, kita harus menunggu di sini sampai berapa lama? Sudah hampir 2 jam. Yang mulia masih belum muncul. Kalau begitu, tunggu saja. Masih bisa apa lagi? Oh ya, aku mau bilang sesuatu. Di dalam dan luar rumah, semua orang adalah dari pihak An Ninggong, di depan mereka. Kita sama sekali tidak boleh terlalu dekat dengan putra ketiga. Tapi, komandan pasukan pengawal Chen De adalah keluarga dari Shi Fei. Dengar dari pamanku, dia suka uang dan judi. Dia orang penakut, jika benar-benar terjadi masalah, mungkin tidak bisa mengharapkan dia. Apa yang bisa terjadi di sekitar Yang Mulia? Feng Wenlan bisa menduga ada bahaya di sekitar Yang Mulia. Akhirnya datang. Orang yang Wan Honglo kirim dengan susah payah. Aku kira siapa yang menggantikan Zhou Kui, ternyata kamu, ayahmu sangat berkuasa, kenapa masih membuat kamu melakukan tugas sulit ini? Kamu pasti Han Gan, kan? Aku tidak peduli bagaimana kamu menipu kepercayaan Nyonya. Bahkan juga ditempatkan di sekitar orang tidak berguna ini, tetapi kamu harus ingat, di rumah Marquis Lin Jiang, tanpa perintah saya. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang merusak rencana besar saya, hati-hati, aku akan mengambil nyawa kamu. Kamu bahkan tidak tahu mengapa Nyonya menempatkan saya di samping putra ketiga, tidak tahu. Berkata seperti itu, bukannya terlalu berani? Jika ingin saya membantu kamu menyelesaikan urusan, juga boleh. Aku juga tidak ingin bersaing dengan kamu. Tetapi pertama-tama kamu harus mengatakan rencana kamu kepada saya. Kalau tidak, bagaimana saya tahu saya tidak akan mengganggu rencana kamu? Karena dia bahkan tidak tahu. Kalau dia bahkan tidak tahu ini artinya dalam permainan ini dia tidak lebih penting daripada saya. Hah? Rencana saya mana bisa kamu ketahui? Kamu hanya perlu mengurus diri sendiri. Jangan sampai mengganggu saja Li Chong. Bagus. Akan kita lihat nanti. Pesta yang begitu besar, ini adalah rombongan putra mahkota ketiga.
Ini adalah putra mahkota ketiga yang Yuanpu tampak lebih penakut daripada kabar yang beredar. Feng Yu, Han Ming, Kong Xirong, Li Chong, di masa depan akan menjadi teman belajar dan bawahan Anda, Tuan Hou. Anda juga harus bersikap baik kepada mereka. Ternyata Feng Yu benar. Orang-orang di sekitarnya memang mata-mata istana Aning. Yang mulia, cuaca di luar sangat panas. Lebih baik masuk ke kediaman untuk beristirahat. Apapun yang perlu dibicarakan bisa diselesaikan di dalam kediaman. Tuan Guo, Hou ini juga bisa memanah. Ini harus ditanyakan kepada Jenderal Chen. Dia adalah guru memanah yang ditunjuk langsung oleh Kaisar untuk Yang Mulia. Kalian panah dulu untuk saya lihat. Busur ini terlalu lemah, ganti busur panjang Huangyang, saya panah untuk Yang Mulia lihat. Han Qian, kamu akan memanah dengan busur ini. Hah, saya tidak berani dibandingkan dengan Kong Xirong Yang Mulia, busur Anda itu pinjamkan kepada saya. 8. 3. Li Chong itu memang tidak buruk dalam ilmu pedang. Ilmu pedang saya buruk terlalu banyak di masa depan harus belajar baik-baik dari kalian. Jenderal Chen, kamu ajar saya memanah. Putra mahkota terlalu Pangeran mahkota masih terlalu muda tidak bisa menyimpan rahasia. Siapa yang memberitahunya bahwa Li Chong bisa dipercaya selain ibunya, Nyonya Shi Fei Wang, yang sangat ia percayai siapa lagi, Wan Honglu sudah menjangkau sampai ke sini. Orang ini memang punya kemampuan, rupanya aku meremehkannya. Tidak masuk akal, jaringan Shi Fei Wang dan Wan Honglu sudah seluas ini, dulu aku langsung menghadap dan berterus terang, dan bisa keluar dengan selamat, sungguh keberuntungan yang besar. Hari ini Yang Mulia keluar dari istana untuk membuka kediaman sendiri. Kau menghabiskan seharian di kediaman Marquis Lin Jiang. Bagaimana perasaanmu? Hanya saja Yang Mulia sangat dekat dengan Li Chong. Sepertinya dia tahu bahwa Li Chong lebih bisa dipercaya oleh ayah daripada kami. Siapa yang akan berpikir untuk melibatkan orang dari keluarga Li ke dalam masalah ini? Konon karena Shi Fei Wang yang bertanya Marquis Xinchang punya seorang putra yang belum mendapat jabatan, lalu dia mengisi lowongan itu. Jika benar seperti yang kau katakan maka urusannya mungkin tidak sesederhana kebetulan, mungkin Pangeran Zedong punya maksud tertentu, dia tidak akur dengan Pangeran Mahkota dan juga berselisih dengan Pangeran Xin. Langkah ini sangat menarik untuk dipikirkan. Buruk ini untuk memancing Pangeran Zedong masuk dengan memberikan informasi yang salah. Bahkan ayah adalah orang pertama yang kusesatkan. Hari ini melihat Li Chong dan yang lain ahli dalam ilmu pedang dan bela diri anak tertinggal jauh. Hanya saja rumah ini sempit, berlatih di malam hari khawatir mengganggu istirahat ayah. Anak berpikir untuk menambah beberapa bangunan di sekitar sini, memindahkan keluarga ke dalam kota agar bisa diawasi dengan ketat. Anak punya 12 batang emas. Jika tidak digunakan untuk hal yang berguna, khawatir akan terbuang percuma tanpa sadar. Bagus, tambah saja beberapa bangunan. Kau suruh Fan Sicheng dan yang lain untuk mengurusnya. Terima kasih, ayah. Tuan muda, mau kemana? Persenjataan sudah diperbaiki. Pisau dan zirah sudah siap. Jangan menakuti hamba ini. Tuan muda, apa yang hendak Tuan lakukan? Masih terlalu awal untuk tidur. Pergi ke halaman depan untuk berlatih ilmu pedang. Ayah bilang, kita perlu menambah banyak rumah di sekitar sini, dan memindahkan semua prajurit keluarga ke dalam kota. Mengapa begitu? Bagus sekali. Aku sudah lama ingin berlatih bela diri bersama para saudara. Paman, kalian sudah mengikuti ayah bertahun-tahun. Sudah seharusnya kalian punya tempat tinggal yang layak. Lin Haizeng, kau temani aku berlatih pedang. Tuan muda, senjata tajam itu berbahaya, cukup berlatih tinju dan tendangan saja. X, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Ilmu bela diri yang hanya untuk pertunjukan tidak akan menghasilkan kemampuan yang sebenarnya. Jika kau tidak melawan, dan terluka olehku, jangan salahkan aku. Baik, lakukan seperti yang dikatakan Qian Er. Beberapa hari telah berlalu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di istana. Li Chong menggantikan Chen De secara resmi untuk melatih berkuda dan memanah, tapi sebenarnya, HMPH. Sedangkan aku, lebih baik tetap rendah hati. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk ayah. Sepertinya akan ada orang penting yang datang. Saudara Han, coba tebak apa yang terjadi? Kaisar menunjuk seorang guru uji coba untuk pangeran ketiga. Tapi si tua bangka itu berani berpura-pura sakit dan menolak. Akibatnya, dia dimarahi habis-habisan oleh Kaisar di Aula Wenying. Langsung dikeluarkan dekrit kerajaan, jika menolak, akan dianggap melawan perintah. Haha. Ini baru terjadi di istana kemarin. Informasi saudara Feng memang cepat. Hai, Kementerian Keuangan kekurangan uang untuk gaji pegawai. Ayahku dipanggil Kaisar ke Aula Wenying untuk dimintai pendapat kemarin. Kebetulan melihat kejadian ini. Feng Wenlan.
Dia akan menceritakan hal seperti ini sebagai kisah menarik kepada putranya. Ini sengaja menyebarkan berita buruk tentang pangeran ketiga. Ayah, ada sebuah kisah menarik di kediaman Marquis Linjiang hari ini. Kaisar Tianyu memaksa sarjana uji coba Shen Yang untuk menjadi guru uji coba di kediaman Marquis. Menurutku, berita ini sengaja disebarkan melalui mulut Feng Wenlan. Aku rasa hal ini disebarkan melalui mulut Feng Wenlan lebih menarik untuk direnungkan. Dia sengaja menyebarkan kabar. Bagaimana pendapatmu? Keluarga Feng tak berniat terlibat dalam masalah. Tapi masalahnya ada pada Zhu Zishan. Konspirasi Wan Honglo mengubah harapan pemerintah dan masyarakat. Aku rasa ayah saat ini juga sedang merasa cukup sulit. Keluarga Feng bahkan tak sabar melepaskan diri dari hubungan. Ayah akan melakukan apa? Hati tak merasa bersalah, itu cukup, tak perlu khawatir terlalu banyak. Kita bertahan dengan tak berubah untuk menghadapi segala perubahan. Tuan-tuan muda, tentang rumah kosong di sekitar Lanting, siang sudah diteliti dengan jelas. Di selatan kota, rumah yang bisa dijual tak sedikit, harganya juga murah, kami sudah menyusun buku gambar, silakan tuan memutuskan. Ternyata di mata mereka aku ternyata masih hanya tuan muda. Membeli yang mana? Kian kau putuskan. Dahei, ambil kertas dan pena dari kamar aku. Tandai semua rumah yang bisa dijual di lorong-lorong ini. Hanbo, Fan Ye, kalian katakan kondisi rumah-rumah ini, katakan lagi kepada aku. Pengaturan ini bahkan mengelilingi rumah utama dan mengontrol semua pintu masuk dan keluar. Tuan muda, 2 bulan ini, bahkan benar-benar memiliki kehebatan, Tuan 3/4 bagian, dalam merencanakan strategi. Rumah, di akhir Lanting siang ini untuk Zhao Kuo. Rumah, di awal lorong ini untuk Fan Ye dan Fan Dahei. Rumah 2 bagian di lorong ini untuk keluarga Lin Haifeng. Rumah 2 halaman di Li siang ini untuk keluarga Lin Haifeng. 2 rumah di kawasan siang ini bisa langsung memanjat tembok ke rumah utama. Tempatkan 6 keluarga tamu. Rumah yang terakhir ini disisakan sendiri. Sebagai tempatku berlatih keterampilan pisau. Baik, lakukan seperti yang dikatakan Kian Pangeran mencicipi racun. Shen yang akhirnya akan bertemu. Haha, atas perintah Yang Mulia. Yang Mulia, belajar dan mengajar lebih penting, formalitas yang berlebihan lebih baik dihindari. Di mana tempat mencicipi racun? Kalian hanya perlu mempelajari kitab-kitab klasik dengan baik, maknanya akan terlihat dengan sendirinya, tidak perlu banyak bertanya. Hal-hal ini benar-benar rumit dan sulit dipahami. Sangat membosankan, orang tua ini berani bersikap meremehkan seperti ini. Kalian semua tinggal dan temani aku memanah. Makan siang dulu sebelum pergi. Komandan Kian, kalian semua boleh turun dan beristirahat. Kami akan melakukannya sendiri. Kalian harus menempatkan sasaran 100 langkah jauhnya, HMPH, aduh. Kemarin membahas 4 kuliah tentang reformasi, transportasi Sungai Liuyan dari dinasti sebelumnya. Lihat kamu mendengarkan dengan penuh minat. Apakah kamu sudah mengerti? Aku benar-benar meremehkannya. Kedalaman pikiran pemuda ini jauh melampaui bayanganku. Dia ternyata sudah tahu sejak awal. Tenang, aku akan menghindari mata-mata Istana Ening. Kamu sebenarnya mengerti atau tidak? Saudara Li Chong pasti sudah menjelaskan kepada Tuan Muda, jalan caturku tidak mengikuti logika biasa. Pertanyaan Tuan Muda ini benar-benar membuatku tidak tahu harus mulai dari mana. Asalkan Tuan Muda tidak menganggapku sengaja membuat misteri, maka kegunaan langkah terbang ini harus dimulai dari situasi keseluruhan. Dalam permainan catur, lawan tampaknya menguasai 4 sudut. Dalam permainan catur, lawan tampak menguasai 4 sudut, padahal fondasinya tidak stabil. Saat kami menempatkan bidak ini tampaknya merusak, padahal memotong akar onfir membuat mereka tidak bisa mengurus depan dan belakang Jianghuai. Tidak kekurangan makanan tetapi, transportasi sungai sangat mahal. 1 generasi makanan dikirim ke Guangzhou, biaya transportasi mencapai 4 hingga 5.000 koin. Negara, dalam kondisi sangat kuat 1 kali merasa sulit. Ini kelemahan pertama. Karena kondisi air dan musim berbeda, kapal makanan harus menunggu lama, di titik persimpangan saluran air menghabiskan waktu dan tenaga ini. Kelemahan kedua Sanmenxia. Airnya deras dan berbahaya, 60,70% kapal tenggelam saat berlayar banyak yang akhirnya harus diangkut melalui darat. Menjadi masalah besar bagi negara. Liu Yan melihat masalahnya, lalu membangun gudang di titik persimpangan. Saluran air memecah yang panjang menjadi pendek. Pengumpulan makanan di setiap rute hanya bertanggung jawab atas transportasi antar 2 gudang, dengan begitu kapasitas. Transportasi meningkat 2 kali lipat dan biaya transportasi per waktu turun di bawah 700 koin disebut sebagai kebijakan baik. Ternyata dia memiliki kemampuan praktis yang luar biasa. Li Chong terus menipu saya. Ternyata dia memiliki kemampuan praktis yang luar biasa. Li Chong terus menipu saya.
Sialan, sejak mana dia melatih kekuatan seperti ini? Cuaca sangat dingin. Yang Mulia tidak membaca di ruangan hangat, tapi datang ke arena latihan. Terkena angin dingin. Jika terkena flu hamba, bagaimana menjelaskan kepada Nyonya? Lepaskan. Hari ini adalah pertengahan musim dingin, aku ingin mengundang Li Chong dan mereka untuk berpesta di rumah dalam, sudah semua siap. Li Chong dan mereka tidak bisa sembarangan berpesta di rumah dalam, di ruang belajar sudah disiapkan makanan. Setelah makan, masing-masing pulang Yang Mulia ikut hamba kembali ke rumah dalam. Peng Yi, kamu dan Sirong rapikan papan panah. Yang Mulia, berani bertindak. Yang Mulia tetap adalah putra kaisar. Jika Yang Mulia berani bertindak tidak akan diperdaya oleh hamba. Jika Yang Mulia tidak sengaja melukai orang, dan setelahnya panik mengaku salah, bahkan Istana Aning tidak bisa menghukum Yang Mulia. Jangan dengarkan kata-kata Han Mian, Yang Mulia. Semua hal perlu direncanakan dengan matang. Jangan bertindak sembarangan seperti ini. Jangan, Yang Mulia. Cukup, aku sudah muak. Song Siki, aku ikut kamu pulang. Jika kamu merusak rencana, hati-hati nyawamu tidak aman. Yang Yuanpu hari ini, jika berani bertindak, Istana Aning hanya akan menganggap Li Chong yang menghasut, tidak ada hubungannya denganku. Bukankah dikatakan Yang Mulia mengundang kita minum? Di mana Yang Mulia? Ah, Yang Mulia ada masalah di dalam rumah, cepat. Cepat lindungi Yang Mulia. Aduh, tolong. Sial, dia ternyata tidak langsung menyelesaikannya, masih menyisakan saksi hidup. Orang ini adalah pembunuh bayaran, berniat jahat. Li Chong, cepat tangkap pembunuh bayaran ini, jangan biarkan dia melukai Yang Mulia lagi. Han Qian, beraninya kamu mengakaliku. Ada pembunuh bayaran, cepat lindungi Yang Mulia. Hu Yang Mulia, Hu Yang Mulia. Aku catat utang ini. Biarkan hidup untuk diinterogasi. Akhirnya selesai. Kalian benar-benar tidak menyadari sama sekali bahwa Zhao Shunde beberapa hari ini perilakunya aneh. Pangeran diserang dan membunuh balik. Ini berbeda jauh dari melukai orang karena tidak hati-hati, kasusnya jadi besar. Zhao Shunde tinggi besar. Bagaimana mungkin Paduka bisa membalikkan keadaan? Untuk mengalahkan seseorang, perlu sampai begitu keras? Dasar. Song Si sudah mengincar Li Chong. Wanita ini memang sulit ditangani. Ditugaskan menyelidiki kasus, tapi dia diam saja. Dia melihat ada celah. Tapi dia tak ingin menyinggung Istana Aning, makanya dia senang berpura-pura bodoh. Menunggu keputusan dari Istana Aning. Kasus ini sudah menjadi pertarungan diam antara Emperor Tianyu dan Istana Aning. Pengurus Guo di istana. Kasusnya sudah jelas diselidiki. Bapak Shen, Zhao Shunde berniat jahat, bersekongkol dengan prajurit Zhao Chang untuk membunuh Paduka. Benar, sudah jelas. Sudah jelas. Saya, Guo, kurang waspada. Saya akan kembali ke istana bersama Bapak Shen untuk memohon ampun kepada Baginda. Kalau kasus sudah jelas, semuanya tunggu keputusan Baginda. Tuan Muda ke-7, Anda sudah keluar? Hanja ke-7. Waktu masih awal, ayo kita ke tempat lain minum anggur untuk tenangkan diri. Malam sudah sangat larut. Besok kita minum bersama untuk tenangkan diri, tidak terlambat. Han ke-7, bahkan Wan Honglu yang paling dirindukan sehari-hari, sudah tidak berminat untuk pergi. Hari ini kalau tidak memberi Anda pelajaran, bagaimana saya bisa menahan amarah ini? Bagaimana aku bisa menahan amarah ini? Sang pangeran muda pasti akan mengajakku minum, aku tidak bisa menolak. Kalian pulang duluan dan bilang ke ayahku, aku akan pulang sebentar lagi. Kapan hubungan mereka jadi begitu erat? Masuklah menganggapku seperti orang bodoh. Harus mencari cara untuk membujuk mereka. Ini berkaitan dengan kepercayaan pangeran ketiga terhadapku. Kemewahan Istana Xinjiang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Han kami. Belum pernah lihat. Nyonya dan pangeran, jangan sok pintar dan pamer kecerdasan di sana. Apakah ini bisa menghapus kesalahanmu yang ceroboh hari ini? Nyonya, hari ini hampir saja semuanya gagal. Han Qian ini tidak boleh lagi tinggal di Istana Linjiang. Nona Yao harus berpikir untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Lebih baik setelah aku kembali ke istana, kirimkan satu kelompok bandit untuk menghancurkan keluarga saya. Bakar seluruh keluarga sampai habis. Tindakan Yang Mulia ini sangat tidak boleh. Nona Yao harus berpikir untuk menghilangkan ancaman di masa depan. Lebih baik, setelah aku kembali ke istana, kirimkan satu kelompok bandit untuk menghancurkan keluarga saya.
Bakar seluruh keluarga sampai habis. Aku juga tidak ingin bertindak sendiri, tetapi Li Chong yang bodoh ini selalu waspada. Terhadapku aku tidak ada kesempatan bicara dengan Yang Mulia. Bilang ke kamu, kamu mungkin juga tidak akan peduli. Apalagi yang membuatmu percaya, rencana hari ini bisa berhasil. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir, performa buruk Yang Mulia, hari ini Bisa menipu siapa aku tidak hanya yakin, rencana ini bisa berhasil, manfaatnya mungkin terlihat besok, dan aku bahkan tidak pernah berpikir performa Yang Mulia harus disembunyikan dari siapa, justru performa Yang Mulia tidak bisa disembunyikan dari siapapun, terutama tidak bisa disembunyikan dari Yang Mulia. Itulah inti dari rencana ini. Yang Mulia tidak puas dengan putra mahkota. Yang Mulia tidak puas dengan putra mahkota, tapi tidak berani sembarangan menggantinya. Tapi pernahkah kalian berpikir, seandainya Pangeran Xin berada di luar, apakah Yang Mulia punya pikiran untuk menggantikan putra mahkota dengan Marquis Lin Jiang? Pasti kalian pernah memikirkannya. Hanya saja cara kalian salah besar. Saya sudah bicara sampai di sini. Apakah Nyonya Marquis masih ingin Han Mian melanjutkan? Maksudmu, kau menggunakan siasat ini agar Yang Mulia melihat bahwa Yang Mulia ketiga bukan orang yang bisa dihinakan oleh budak seperti kami. Benar. Nona Yao, kalau tidak percaya pada saya, kita bisa bertaruh. Lagi pula di kamarku masih kurang seorang pelayan penghangat ranjang, lagi pula aku. Saat ini Yang Mulia sudah memiliki kecerdasan yang tak bisa dihinakan oleh budak, dan juga memiliki niat untuk bersiasat. Baru bisa disebut benih naga sejati. Hanya jika Yang Mulia adalah benih naga sejati, Yang Mulia baru akan merasa belum terlambat untuk membinanya sekarang. Benih naga sejati, benar. Justru karena penampilan Yang Mulia yang buruk, di mata Yang Mulia itulah yang alami tanpa polesan, bukan hasil hasutan orang jahat di belakang. Di kemudian hari di sisi Yang Mulia, jika Li Chong bisa bekerja sama denganku, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Nyonya Marquis. Ayah, Chong Er. Nanti di sisi Yang Mulia, jika ada hal mendesak, kamu berundinglah dengan Han Qian. Sisui, antarkan Tuan Han keluar. Tuan Han hari ini benar-benar unggul dalam bicara. Apa hatimu sangat puas? Maukah singgah sebentar di pekarangan budak ini? Tuan Han, kiri menyebut bodoh, kanan menyebut budak hina. Memaki dengan puas. Sekarang tidak ingin budak membantu menghangatkan ranjang lagi? Ilmu bela diri setinggi apapun takut pada senjata tajam. Baiklah, aku masuk saja. Aduh. Jangan pukul aku lagi. Aku mau minta maaf kepada Nona Yao. Aduh, sakit. Sakit. Kalau tidak diberi sedikit hukuman, kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri. Nyonya Sishui berkata beri dia sedikit kesulitan saja. Kalau kamu tidak melepaskan aku akan berteriak. Kalau kamu berteriak aku tetap tidak akan melepaskan. Bagaimana kamu mau melepaskan? Kamu tidak boleh memukul aku. Aku tidak memukulmu. Wanita cantik paling pandai menipu. Kalau kamu bersumpah dengan ibu kamu aku akan melepaskanmu. Aku Yao Xishui. Kalau hari ini masih tidak baik kepada Han Qian, biarkan wajahku terkena bisul. Kamu pasti mau melepaskan sekarang. Sudah jam 2 malam, ayahku kemana? Tuan rumah belum kembali dari kantor pemerintah. Hari ini banyak hal terjadi di rumah Marquis Lin Jiang. Ayah tahu? Master Shen, yang bilang sakit Yang Mulia marah, suruh kami memanah, lalu rencana minum di rumah, dihalangi oleh juru upacara siang hari. Ada teriak di rumah, Zhao Shunde tertusuk gunting di perut. Yang Mulia luka di lengan kiri Zhao Shunsan ditangkap Zhao Shunde terlalu keras hingga meninggal. Setelah itu, anak ini dipaksa oleh Yusan ke Wan Honglu. Di acara makan, banyak petunjuk anak ini tidak berani jadi kabur. Aku tahu. Orang yang berpengalaman bisa melihat celah besar di dalamnya. Yang Mulia dan Li Chong begitu percaya diri, mungkin sudah yakin raja tidak akan menuntut. Ilmu tinju tetap. Ilmu tinju meski bisa jadi rencana, tetap seperti berjalan di atas es tipis, dan sekali jatuh. Apa yang bisa dilakukan terhadap dunia? Ayah bilang raja dan putra mahkota tidak baik. Tapi putra mahkota bisa ditipu. Raja tidak stabil pikiran, bukan keberuntungan negara, dan di luar konflik dengan musuh, yang lebih mendasar adalah jenderal memiliki tentara pribadi, keluarga kuat menguasai tanah, membuat Jianghuai makmur, tapi orang lapar penuh di luar. Kalau tentara semua pajak negara cukup, raja tidak perlu hati-hati hari ini.